RRI Jawa Tengah. Bukan main-main, iya, luar biasa. Kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangannya sekali lagi. Sekalian saya mau minta yelnya dulu. Arum dalu, mandiri selalu. Iya. Jadi Mbak In, dalam suasana kampanye pemilu, iya, kita dari Yayasan Sanda Mandiri, teman-teman dari bank mengadakan kampanye tersendiri. iya, Kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat kecil di seluruh terutama. Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita Ya. beri tepuk tangan yang Baik. meriah. Kita juga tidak boleh kalah ya Pak ya, harus lebih semangat Sekaligus kesejahteraan itu mulai dari kesehatan. lagi. Iya. Oleh karena itulah kita mengundang wakil dari BPJS, Kesehatan Bu Jawa Yanti. Tengah. Kita beri Iya, tepuk kita tangan beri. tamu kita untuk Terima kasih menjelaskan untuk kehadirannya, kepada Ibu. rakyat bahwa sekarang pemerintah telah memberi garansi bahwa siapapun yang menjadi anggota BPJS Ya. kalau sakit itu akan diopeni. Ditanggung ya Iya. oleh BPJS. Tapi Asal jangan mereka lupa, membayar premi. jangan lupa membayar premi. Iya, Itu betul. kalau mampu. Ya. Kalau tidak mampu preminya dibayar Oleh oleh pemerintah. pemerintah. Iya, kita beri tepuk tangan sekali yang lagi. meriah. Mudah-mudahan udah semakin memahami Betul, masyarakat kita betul. ya Pak ya. tentang Tapi yang lebih kesehatan penting saat ini. lagi kita mengundang Bapak Sekjen Ya. dari Persatuan Perbankan BPR di seluruh Perbanida. Indonesia, Bapak Sigit. Kita Kita beri tepuk tangan tepuk tangan untuk yang Pak meriah. Sigit. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Beliau ini baru pulang dari umroh, maka kelihatan masih perbawanya itu dan masih dikelilingi sekaligus malaikat, ya. berkahnya kita ambil malam ini Iya. agar supaya perasaan sudah menyatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa pada waktu melakukan ibadah umroh itu sumrambah kepada seluruh karyawan dan Iya. juga kepada rakyat di seluruh Indonesia. Iya, amin. Kita Kemudian juga ada Ibu yang cantik berbahagia, sekali. Ibu dari Ibu Ketua Perbamida Jateng DIY. Jawa Tengah. Iya, Ibu Sri Hayati. Kita Selamat beri sore, tepuk tangan Ibu. yang meriah. Iya. Dan biasanya induknya bank itu Bank BPD. Kita beruntung ada Pak Edi dari BPD Jawa Tengah. Iya. Kita beri tepuk yang meriah. Dari divisi kredit. Ya. Kemudian satu lagi dari Satu mana Bapak? lagi karena kita ini akan mencoba mengarahkan PPR ini untuk peduli terhadap rakyat kecil, rakyat miskin yang bergabung dalam Dan Posdaya. satu kelompok Posdaya, Nah, Posdaya ya. Jawa Tengah itu dikelola oleh Profesor Oki dari LPPM Undip. Kita beri Undip. tepuk tangan Kita beri untuk tepuk Prof. tangan, Oki. Profesor Oki. Iya, terima kasih sudah hadir Prof. Beliau di sini. juga baru saja Baru dari pulang. umroh. Jadi ini Umroh di Tokyo. Iya, umrohnya lain. Umroh intelektual. Iya. Jadi tidak saja umroh dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan ilmu. Sekarang kita Teknologi gabungkan juga. menjadi satu, di mana rakyat bisa meminjam uang dari PPR di seluruh Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan Yogyakarta sendiri diwakili oleh teman-teman dari PPR di Jogja. Silakan berdiri ibu-ibu Silakan, yang dari monggo, wilayah silakan. Jogja. Ada yang dari Ada juga dari Karanganyar, silakan berdiri. Karanganyar, Ibu, Iya. Kak Karanganyar, Ada dari dari Bantul, Kulon Progo. Gunung Kidul, Kidul juga. Yogyakarta ya. Iya. Lalu yang dari Sleman juga. Dari sini ada juga teman-teman dari
BPR BKK dari Blora. Blora. Silakan berdiri Bapak biar Blora, kita semua ye. kenal. Kemudian Iya, dari Jepara, kemudian Grobogan, dan Kendal. Kendal. Oke, Ya. kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Tapi yang jauh juga dari Bank UMKM di Ya. Jawa Timur. Ini Pak Pur. Ye. Dari Jawa Timur. Silakan Ye. berdiri Pak Pur. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Pur, jauh-jauh dari Jawa Timur Ada sudah juga sampai bersama Pak kita. Dr. Maswar Nurdin, ada Bu Win, ada Pak Karel. Karel, ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi kita sebelum mulai kita lihat dulu. Baik, ada satu lagu ya yang Betul, akan menghibur kita. betul. Kita beri tepuk tangan yang meriah Siap. untuk Mbak Ima dengan lagunya Mendem Kangen.
teko tresnoku mendok tangan kepingin ketemu nadyan sak kedip wis adem atiku nadyan sak kedip wis adem atiku. Iya. Luar biasa. Tadi sudah Kalau menggoyang kita. kangen-kangen kayak gitu saya juga kangen lah. Tapi Mbak Kangen Iin, dengan siapa, Pak? kangen dengan Pak Sigit. Oke deh. Bagaimana Pak Sigit ini? Ini kita kan ingin mencoba di Jawa Tengah dan Yogyakarta setelah Posdaya yang kita bikin banyak sekali Iya. di seluruh desa untuk memadukan kegiatan Bapak dengan kegiatan pembangunan ekonomi rumah tangga. Bisa Bapak komentari, monggo, silakan. Terima kasih Prof. Haryono. Jadi kami ini dari Perbamida, teman-teman anggota BPR milik BEMDA se-Indonesia, saat ini memang sudah sangat dekat dengan masyarakat bawah, terutama para pelaku UKM yang tidak terjangkau oleh bank. Nah, ini tugas kami bahwa orang-orang masyarakat bawah yang selama ini akses ke perbankan ini sulit, itu menjadi tugas kami untuk membantu. Jadi saya kira ini sangat sinkron sekali dengan program termasuk pendidikan mereka mengenal bank, Pak. Betul sekali. Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok ibu-ibu yang di masyarakat banyak sekali kita jumpai, para pengrajin, para industri makanan kecil dan lain sebagainya. Yang ini tentunya mereka tidak punya jaminan, tidak punya izin usaha, sehingga kesulitan kalau mengakses bank. Nah, ini tugas kami. Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman seluruh Indonesia sudah terlalu dekat dengan mereka. Jadi kalau kita padukan dengan programnya Bapak, ini saya kira sangat baik, sehingga nanti akan lebih berkembang kembali. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah. Ya, program kita itu apa, Prof? Nah, ini saya langsung ke Prof ini. Prof ini adalah Ketua LPPM dari Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab terhadap LPPM sekitar Jawa Tengah bagian utara. Nah, ini kan Pak Sigit bilang, wah ini cocok. Nah, itu apa programnya, Pak? Terima kasih Prof. Haryono. Jadi LPPM Undip saat ini ditunjuk sebagai koordinator Jateng Wilayah 1, dan kami membawahi atau mengkoordinasikan 12 perguruan tinggi, PTN dan PTS. Nah, sudah barang tentu itu baru sekarang ya. Kalau sekarang. ini nanti banknya masuk desa, bisa tambah perguruan tinggi. Siap, kami akan siap untuk menambah teman-teman untuk bergabung. Nah, salah satu tugas kami di kalangan perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma terkait dengan pengabdian. Dan salah satu yang menjadi program rutin kami di LPPM adalah melakukan kegiatan KKN. Dan KKN ini materi itu 70% dibekali oleh pihak fakultas dan yang 30% untuk universitas. Jadi kita sangat fleksibel untuk membuat KKN tematik tergantung dari kebutuhan partner-partner atau mitra dari Yayasan Dam Mandiri. Jadi pada prinsipnya Undip siap membantu dalam rangka memberdayakan masyarakat tergantung kebutuhan spesifik dari desa atau kecamatan atau lokasi KKN yang termasuk kebutuhan penguatan ekonomi begitu. Betul. Jadi nanti kalau memang suatu daerah membutuhkan suatu kebutuhan spesifik, kami akan siapkan komposisi mahasiswa dengan materi pembekalan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jadi dalam pembekalan nanti barangkali dari pihak BPR akan membantu para dosen menyiapkan mahasiswa. Ya, siap. Kalau boleh tahu satu kali KKN di Undip itu berapa ribu? Jadi kami untuk bulan Januari sekitar 4.000. 4.000 Pak? Wow. Kemudian bulan Sampean punya agen 4.000 itu? Ya, bulan Juli 2.000. 2.000 Pak, 7.000 jadi pegawai panjenengan untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Apakah juga ada program-program lain kecuali bidang ekonomi, Pak?
Ya, sudah barang tentu sesuai dengan visi dan misi Yayasan Dhamma Mandiri. Kita juga salah satunya ada program inovatif atau inovasi. Jadi bagaimana membawa hasil riset di perguruan tinggi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan selain itu, seperti saya sudah presentasikan di depan Prof. Haryono beberapa waktu yang lalu, kami juga bekerjasama dengan Dr. Budi. Kita upayakan program kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui program jambanisasi, dan insya Allah kita akan melaksanakan jika disetujui 2000 jamban. 2000 jamban, Pak, supaya jangan sakit. Nanti kalau ngambil kredit sakit bisa repot, Pak. Gitu. Nah, kebetulan Pak Prof ini ada teman kita dari BPJS. Nah, ini apa? Ini kita tanyakan, kita tanyakan. Baik, Ibu. kita langsung ke Ibu. Oh, enggak, Bu. Ya, terima kasih. Senang sekali Prof ini bisa ketemu dengan BPR yang saya kira, saya kira kalau BPR itu jaringannya adalah sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Sebetulnya di dalam program BPJS ini memang kendala kami adalah tentang rekrutmen peserta dan collecting premi, gitu ya. Karena apa, premi ini adalah social insurance dan sifatnya perlindungan, ini sehingga diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia itu di awal tahun 2019 itu sudah universal health coverage, Prof. Jadi artinya seluruh rakyat Indonesia sudah dilindungi apabila sakit, begitu. Kami bisa membayangkan kalau misalnya pegawai BPJS yang sekarang hanya 5.000 gitu ya, menjangkau seluruh rakyat Indonesia, itu jangan sampai biaya collecting premi lebih mahal dari premi yang dikolek, gitu ya. Ya, betul. Ya, Wah, ini Pak, Pak, ini bisa tambah pasukan lagi, merupakan merupakan kesempatan bisnis. BPR ini bisa menjadi agen dari BPJS untuk collecting. Wah, ini kesempatan ya. Nah, kemudian, jadi Ibu bisa mulai bicara, Bu, ya. Iya, Terus, kemudian Bu. dari universitas ini saya kira kan proses edukasi kepada masyarakat untuk insurance itu kan masih cukup rendah ya. Betul. Nah, padahal sebetulnya kalau kita baca konsumsi daripada pulsa, konsumsi rokok itu ternyata cukup tinggi. Sehingga kan masyarakat perlu diedukasi bahwa harus menyisihkan uang untuk membayar premi sehingga pada waktu sakit itu bisa mendapatkan jaminan. Ini mungkin bisa kami tindak lanjuti juga karena kebetulan kantor kami di Semarang dengan Undip juga cukup dekat. Wah. Ini terima kasih diundang. Jadi nyambung, bisa berlanjut ya. Oke. Kita memang saya bagian penyambung. Oh gitu ya. Ya, moga-moga berkat Prof kalau kayak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Sukses, Ibu, ya. Di sini ada Bu Win yang dalam praktek telah membentuk posdaya di bawah bimbingan dari Prof. Oki ya. Monggo, Bu. Di mana yang sudah ada, di mana yang belum ada dan sebagainya, supaya teman-teman dari BPR ini mulai siap untuk terjun ke desa begitu. Siap, Prof. Untuk posdaya di wilayah Jateng 1 ini sudah 5.000 posdaya, Prof. Sebenarnya sudah cukup banyak, dan yang sudah mengakses tabur puja itu juga sudah cukup lumayan banyak, terutama dari Pak Edi yang sudah memberikan fasilitas dari Bank Jateng. Jadi pada prinsipnya posdaya-posdaya ini siap untuk mengakses tabur puja yang nanti apalagi ke depan bahwa BPR juga lebih proaktif, dan kami juga sering rapat dengan BPR untuk menggulirkan tabur puja, Prof. Jadi pada prinsipnya posdaya yang kami bentuk mudah-mudahan sebagian besar siap mengakses tabur puja. Jadi Ibu harus mengadakan inventarisasi mana yang sudah siap, mana yang belum, nanti di-share dengan teman-teman dari BPR ini ya. Sudah, Prof. Ya? Sudah kami share. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, siap kali. Kita kembali sekarang ke Jawa Tengah karena rupa-rupanya dari Ibu Win, Jawa Tengahnya bagian utara sudah siap, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Kira-kira BPR-nya siap apa enggak? Terima kasih. Monggo. Untuk di Jawa Tengah itu sendiri, dari 95 anggota Perbamida, sebagian sudah melaksanakan posdaya, sudah bekerja sama dengan forum PKK maupun dengan yang lain.
Sedangkan untuk kami sendiri sebenarnya sudah melakukan kegiatan pembiayaan kelompok, yaitu kelompok PHBK yang semula dibiayai oleh Bank Indonesia. Hanya saja kalau kelompok tersebut hanya pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang ekonomi. Tapi kami sangat tertarik karena di sini ternyata ada 3 pilar, ada 4 pilar, ada pilar kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian juga pendidikan. Sehingga kami sangat tertarik dan siap kalau nantinya dilingkan dengan Mandiri. Ini dari, kita beri tepuk tangan dulu. Jawa Tengah, ya. Jadi sudah langsung disambut ya. Juga untuk Yogyakarta. Yogyakarta. Jateng DIY ya. Kalau dari BPD sekarang ada teman baru, Pak. Dari BPR yang akan juga terjun ke desa. Apa ini tidak merupakan saingan dari BPD, Pak? Nah, ini dia. Terima kasih Pak Aryono. Jadi mungkin bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir bahwa sesuai dengan misi Bank Jateng, ya salah satunya adalah mengembangkan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking, di mana kami tetap konsen untuk melaksanakan hal itu. Jadi kalau apabila tadi Pak Aryono, apa ini tidak bersaing dengan BPR? Sebenarnya sangat tidak, Pak. Saya katakan sangat tidak karena Bank Jateng atas kepercayaan dari Bank Indonesia sekarang menjadi APEC Bank, Pak. Bank Pelindung BPR. Di mana kita beri tepuk tangan kalau begitu. Iya, baik. Saat ini kami benar-benar kepingin bermitra dengan BPR. Karena sesuai dengan segmen yang ada, kalau kami langsung ke mikro, itu kami terus terang sangat kesulitan. Sehingga sudah ada kami. Mohon maaf Pak, kita seling dulu dengan azan maghrib. Maaf Bapak karena sudah masuk waktunya azan. Baik saudara penonton, akan kami hentikan sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Arum lalu kita lanjutkan kembali. Baik, Monggo Pak Edi. Silakan Pak Edi untuk melanjutkan yang tadi. Jadi kami lanjutkan ya Pak, bahwa kami tadi sampaikan kami tidak bersaing dengan BPR karena apa, kepercayaan dari Bank Indonesia kami menjadi APEC bank pelindung BPR apabila terjadi mismatch. Kemudian kami juga sudah menyalurkan kredit kepada BPR melalui linkage program kami Pak, linkage BPR pada beberapa BPR yang ada. Maka pada kesempatan yang baik ini karena di sini berkumpul perusahaan-perusahaan daerah BPR, BKK yang tadi mungkin berbamida, ya, kami juga siap untuk memberikan bantuan permodalan. Syaratnya juga tidak berbelit Pak. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Pak Sigit, wah bunganya tinggi. Memang sejak triwulan keempat tahun 2013, likuiditas itu memang sangat ketat Pak. Sebelumnya kami menyalurkan linkage program ini hanya 10% Pak. Bahkan sebelumnya sampai 9,5%. Tapi karena ya situasi ekonomi yang tidak bisa kita bendung, akhirnya ya kita sementara ini 11% Pak. Jadi untuk penyaluran bisa dinegosiasi Pak ya. Ya Pak. Nanti negosiasi lah. Masih bisa nanti Pak. Bersama dengan Damandiri itu negosiasi bagaimana. Siap gitu, Pak. ya. Kemudian kami nambah sedikit Pak. Monggo. Kalau tadi Bu Win menyampaikan pada audien bahwa kami juga melaksanakan pemberian kredit tabur puja, itu memang benar adanya Pak. Kami waktu itu mungkin sebelum dengan Pak Oke Pak, dengan Pak Wayan, dengan Bu Win, kami ya turun ke daerah dalam rangka ini membantu pos daya yang ada ini. Kita memberikan kredit tabur puja dengan plafon yang sangat kecil. Sebenarnya untuk Bank Jateng ini mirbet Pak, tapi karena ini kerjasama ya harus kita laksanakan Pak. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa kantor cabang kami di Ungaran, di Purbalingga, kemudian di Kudus dan Semarang sendiri Pak. Ini alhamdulillah apa yang kami sampaikan di sini ini pengembaliannya itu sangat lancar Pak. Lancar. NPL zero Pak. Bagus, khusus tabur puja satu prestasi ini yang baik, berkat ya? Pak Wayan, mungkin nanti dilanjutkan Pak Oke dan Bu Win ya, sering kita komunikasi. Pembinaannya bagus. Ya. Mungkin saya kira itu Pak. Juga di Surabaya juga begitu Pak keadaannya. NPL-nya zero karena tanggung renteng. Jadi sistem tanggung renteng. Barangkali sebelum kita ke Jawa Timur, karena pengalaman Jawa Timur itu sekarang sudah melebihi kira-kira 100 miliar ya. Untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera ini. Ini NPL-nya zero Pak. Ini luar biasa. Jadi Jawa Tengah harus mengejar Pak Sigit nih. Kita lebih dulu lihat visual yang berikut ini. Iya, kita saksikan visualisasi berikut ini. Konsistensi pemberdayaan masyarakat menjadi semangat mendasar Yayasan Damandiri dalam memajukan dan mensejahterakan warga. Potensi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di tengah warga dapat digarap maksimal, asalkan mendapat sentuhan permodalan dan pendampingan. Pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya yang diinisiasi Yayasan Damandiri menjadi wadah dan wahana masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Posdaya menjadi gerbong terdepan dari rangkaian program yang ada di tengah warga agar dapat mensejahterakan masyarakat. Yayasan Damandiri antara lain menyiapkan skim kredit tabur puja yang dapat memberikan modal pinjaman dengan mudah, murah karena bunga sangat rendah dan mengembangkan kegotong royongan. Selama ini Yayasan Damandiri telah menjalin kerjasama dengan sejumlah bank di provinsi ini dalam penyaluran kredit murah dan mudah tersebut. Penyaluran dana kredit dari Yayasan Damandiri untuk Posdaya
juga telah dilakukan dengan Bank Perkreditan Rakyat yang bekerja sama dengan sejumlah bank. Yayasan Damandiri kini tengah menjajaki kerjasama langsung dengan Bank Perkreditan Rakyat dan BKK untuk penyaluran kredit tabur puja untuk kelompok posdaya. Dalam program kredit tabur puja, setiap warga miskin, anggota posdaya dapat memperoleh bantuan kredit maksimal 2 juta rupiah tanpa agunan. Selain bantuan itu, Yayasan Damandiri juga siap membantu dengan memberi pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. BPR BKK yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah se-Indonesia atau Perbamida Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan kinerja positif dalam menyalurkan kreditnya. Pembiayaan Perbamida fokus dengan sektor usaha menengah, kecil dan mikro atau UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Perbamida mematok 80% kredit mikro dan sisanya kredit usaha kecil dan menengah. Apalagi BPR atau BKK daerah sengaja dibentuk membantu untuk mendukung perekonomian daerah dan memberi kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah. Kondisi ini sejalan dengan Yayasan Damandiri melalui kredit tabur pujanya agar dana kredit dapat lebih terserap di posdaya yang banyak tersebar di pedesaan. Menyadari besarnya manfaat gerakan posdaya dari Yayasan Damandiri, banyak kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah merespon cepat. Seiring dengan penjajakan kerjasama dengan Yayasan Damandiri, perusahaan daerah BKK Mandiraja Banjarnegara cukup antusias dalam pengucuran kredit dari Yayasan Damandiri. Dalam menyiapkan internalnya, BKK Mandiraja yang pernah meraih prestasi sebagai terbaik kedua se-Jawa Tengah melihat langsung para pelaku UMKM. BPR memiliki keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya serta mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. BPR dapat memberi lebih dari yang diharapkan nasabah, karena umumnya UMKM tidak sekedar membutuhkan modal tetapi juga bimbingan, petunjuk, konsultan, teman diskusi yang tidak semuanya dapat dilayani oleh bank umum. Umumnya BPR bersedia berbagi pengalaman dalam suasana keakraban dengan memberi sentuhan personal. Inilah kekuatan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Peran perusahaan daerah BPR BKK sebagai lembaga intermediasi masyarakat makro dan mikro diharapkan semakin meningkat kepada sektor yang produktif. Perusahaan daerah BPR BKK Mandiraja merupakan aset milik Pemkab. Keberadaannya juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. BKK Mandiraja bertekad mendorong produktivitas pelaku UMKM, utamanya yang menjadi produk unggulan daerah. Karena itu kerjasama dengan Yayasan Damandiri diharapkan dapat terwujud agar BPR dan BKK ikut menyalurkan kredit mudah dan murah yang akan ikut mendongkrak perbaikan kualitas hidup masyarakat. Iya, kita beri tepuk tangan. Sekali lagi saya minta yelnya Bapak dan Ibu biar kita tetap semangat. Arum dalu, mandiri selalu. Baik, terima kasih. Bukan main nih. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk saudara kita yang tunarungu, coba. Iya, seperti itu. Terima luar kasih. biasa. Mbak Iin, Iya Pak. di samping bapak-bapak yang ada di sana, ada juga teman-teman dari Direktur BPR di BKK. Yogyakarta Ya. Ini pengalaman di Kulon Progo, pengalaman di Bantul, pengalaman di Sleman juga rupanya luar biasa. Kita dengarkan Bagaimana langsung kalau ya, kita Pak? dengarkan Baik. salah satu dari wakilnya Ya. di Yogyakarta, sinten nggih? Saya pinten Monggo, monggo. Ibu. Jangan rebutan, monggo. Nggih. Panjenengan nggih dari Bantul nggih. Kulon Progo nggih. Nggih, Kulon Progo, bupatinya Pak Hasto. Nggih. Ini sekarang ada warungnya juga, nggih. Nggih. Terima kasih kepada kesempatan yang baik ini. Jadi sebenarnya kami sudah lama sekali berpengalaman di pemberian kredit kepada kelompok-kelompok ini, Pak. Kelompok yang kita berikan selama ini adalah kelompok UPPKS. Kita sekarang sudah memberikan kredit
sekitar 400 kelompok PPKS. Nah ini saya kira termasuk program sudah menjadi posdaya. Posdaya ya Pak, ini sangat banyak sekali posdaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dan ini juga sesuai dengan program dari Bapak Bupati bahwa memang program dari KAKB, kelompok KAKB yang dibentuk oleh Bapak Bupati ini juga nantinya tentu saja ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan untuk kerjasama dari BPR dengan Yayasan Damandiri. Ibu juga memberi kredit terhadap warung-warung yang terkoordinasikan dalam Senkudaya. Nggih Pak, Senkudaya ini memang melayani kelompok-kelompok mikro yang langsung posdaya maupun kelompok-kelompok UPPKS ini memang mengambil dari Senkudaya. Warung-warungnya juga dapat kredit. Ya, dapat kredit melalui kredit kencana Pak kalau kita. Oh, namanya kredit kencana. Jadi bukan tabur puja namanya. Ini kita sedang untuk kredit tabur puja ini memang kemarin dengan kelompok KAKB-nya Pak. Dengan kelompok Sudah berapa kira-kira yang sudah tersalurkan berapa kira-kira? 50, 20, 10? Untuk nilainya ya Pak. Nilainya kita sekarang mungkin sekitar 1 miliar Pak. 1 miliar. Untuk berapa? Untuk sekitar 400 kelompok. 400 kelompok, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan NPL-nya 0 juga. 0 Pak. 0, luar biasa. Jadi saudara-saudara penonton, keluarga miskin itu tidak ngemplang kalau utang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini Pak Karel ini adalah pengalaman dari BPR. Pak Karel ini kita tugasi juga untuk melakukan sosialisasi melalui koperasi. Coba diceritakan sudah berapa koperasi yang ikut dalam penyaluran tabur puja ini? Ya Prof, terima kasih. Skim tabur puja ini adalah tabungan dan kredit pundi sejahtera. Ini adalah salah satu skim kredit pundi kita Pak ya, yang diinisiasi dari Yayasan Damandiri. Untuk skim kredit pundi yang melalui koperasi, ini kita mulai 1,5 tahun yang lalu. Dan perkembangannya sampai dengan saat ini sudah ada 9 koperasi Pak, yang tersebar di 5 provinsi, yaitu di wilayah Jabotabek, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan di Sumatera Barat. Dari 9 koperasi yang melaksanakan skim tabur puja ini, sampai dengan saat ini ada 99 posdaya yang bekerja sama dengan 9 koperasi tadi, dengan jumlah anggota mencapai 8.300 anggota. Dengan jumlah pinjaman yang sudah disalurkan itu sebesar 12,3 miliar, dengan jumlah simpanan anggota sebagai pembukaan modal saat ini sudah mencapai 450 juta rupiah. Jadi orang miskin itu nyimpen duit Pak? Nyimpan juga Pak. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kinerja dari skim tabur puja melalui koperasi ini sampai dengan saat ini pengembaliannya 100% atau NPL-nya 0%. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Iya, tapi kalau masih 9 koperasi kan harus lebih banyak lagi ya Pak ya. Ini baru tahap pertama. Jadi sekarang kita berlomba dengan BPR ya. Antara koperasi dan BPR itu cepat mana? Nah, ini BPR yang sudah pengalaman. Pak Sigit adalah BPR UMKM di Jawa Timur. Ini ada Pak Pur di sini. Coba ceritakan. Ini Pak Pur dari Surabaya ini Pak. Terima kasih Prof. Kami dari Bank UMKM Jawa Timur memang lebih awal gitu. Tapi sebetulnya bukan kami yang menginisiasi. Kami bisa karena memang difasilitasi dan diarahkan oleh Yayasan Damandiri dalam ini Prof. Haryono Suyono. Jadi kami cuma yang dapat bintang saja. itu UMKM Pak, oleh Bank Indo BI malah mendapat penghargaan ya. Iya. Jadi kalau seperti film gitu Prof Hoki, kami ini kan cuma pemain gitu. Tapi sebetulnya penulis skenario dan sutradaranya beliau. Tepuk tangan dulu untuk Prof Haryono. Saat ini kalau secara kumulatif plafon yang sudah kita salurkan kepada para
usaha kecil ini kurang lebih sebesar lebih dari 200 miliar Pak yang sudah terputar di nasabah. Kemudian di akhir-akhir ini fasilitasnya kami tingkatkan dari semula 2 juta itu menjadi 2,5 juta yang tanpa jaminan. Tanpa agunan. Ya, kemudian juga meluas akhirnya karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan itu untuk kegiatan lain Pak. Yang saat ini kami sedang uji coba di wilayah Lumajang dan di wilayah Probolinggo. Kami juga sudah mulai bergerak ke sanitasi Pak. Jadi kelompok-kelompok arisan itu ambil kredit untuk bikin kakus sanitasi, ya. Ya. Ya, karena orang miskin nggak boleh sakit Pak. Ya. Kalau sakit mereka susah gitu. Ya. Memang Buya ini akan mengganti Pak biaya pengobatannya. Tapi pada saat mereka tidak bisa bekerja karena menjaga keluarganya yang sakit atau dia sendiri yang sakit, itu tidak ada yang menggantikan penghasilannya Pak. Ya. Ya, itu yang kami ikut masuk ke sana. Jadi di dalam itu juga seperti dikatakan Pak Alex, Pak Karel tadi, ada tabungannya Pak. Kami sekarang mulai ada tabungan Pak. Tabungan kelompok yang kita naikkan 1 poin rencananya. Jadi suku bunganya dari 12% efektif kita naikkan menjadi 13%, tapi naiknya tadi bukan untuk pendapatan kami Pak. Kami alokasikan untuk tabungan kelompok Posdaya. Itu yang kami rencanakan mulai 2014. Jadi setengah dipeksa seperti kita nikah dengan istri kita, setengah dipeksa tapi untuk begitu seneng lanjut terus nggih. Iya Pak. Terima kasih atas bantuan Yayasan Damandiri kepada terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Banyak Pak Pur. Ini kembali ke Pak Sigit ini. Ini pengalaman sudah keliling Pak. Jadi Bapak lebih mantep apa ragu-ragu kira-kira? Terima kasih Prof. Haryono. Jadi kami tentunya sudah punya pengalaman ya. Sebagian anggota kami sudah bekerja sama dengan Damandiri dan tadi melihat pengalaman beberapa teman ternyata NPL-nya 0. Iya. Ya, jadi saya kira ini menjadikan kami lebih mantap lah untuk pro kepada rakyat miskin ini. Ya. Jadi kira-kira biarpun ini kalah dari Jawa Timur tapi bisa ngejar begitu Pak ya? Ya insya Allah Bapak. Jadi Jawa Tengah ini anggotanya ada 95 BPR. 95 BPR. BPR milik Pemda. Dan setiap BPR rata-rata nasabahnya lebih dari 8.000. Jadi kalau kalikan 95 sudah berapa ratus ribu ya. Ya, jadi ini saya kira potensi yang cukup besar untuk pengembangan ekonomi kerakyatan ini. Betul. Bagaimana Prof ini? Ini tantangan untuk berbagai perguruan tinggi terjun tidak saja menerangkan kesehatan, tidak pendidikan, tidak lingkungan, tetapi juga ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi kebetulan hadir di sini beberapa mahasiswa yang sudah pernah terlibat di kegiatan KKN tematik Posdaya, didampingi oleh salah satu pembimbingnya Ibu Hasta dari psikologi. Silahkan berdiri Bu Hasta. Bu Hasta, Nah itu jadi karena komposisi daripada mahasiswa KKN yang diterjunkan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pada area tertentu. Jadi kalau nanti BPR daerah tertentu menginginkan lebih banyak ekonomi dan hukum sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat secara umum, kita bisa negosiasikan komposisi daripada mahasiswa yang nanti terlibat di dalam KKN maupun jumlah mahasiswa yang diterjunkan pada lokasi tertentu. Jadi pada prinsipnya kami siap juga. Jadi garapan MDGs dalam bidang ekonomi bisa terjamin begitu. Iya, bisa. Boleh saya tanya Bu siapa tadi? Bu Hasta. Bu Hasta, okay. Kita pergi ke lapangan. Ya. Silakan mic-nya. Bu Hasta, kasih mikrofon. Bagaimana pengalaman Bu Hasta? Di situ aja Bu. Kita yang maju, kita yang mundur. Bu Hasta itu orang Indonesia. Asli Bapak. Asli ya, kelihatannya kayak orang bule begitu. Bu Ceri Pak. Ya? Bu Ceri Pak. Bu Ceri. Ngecat sendiri Pak. Oh begitu, ya. Ya saya nggak sampai menyinggung ke atas Bu. Monggo Ibu terangkan, Ya,
Terima kasih pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Hasta. Saya pernah membimbing adik-adik KKN Posdaya. Jadi memang kita harus terjun dulu ke masyarakat, mengundang pemerintah setempat. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pemkot pada waktu kemarin. Karena ada kemungkinan semua KKN di beberapa perguruan tinggi itu kan punya program yang sama. Kan kasihan masyarakat kalau ini ada gitu. Bingung ya. Bingung. Pada waktu itu kami berkoordinasi dengan ibu kami tercinta, Bu Win. Bagaimana bila kita sama-sama ke pemerintah kota, ke Pak Wali Kota, dan kita berkoordinasi, maka ada 7 SKPD ya Bu ya yang kita koordinasikan untuk kemudian turun ke desa. Bukan masalah turun ke desa, jadi bottom up dulu dari mahasiswa yang menggali permasalahan, kemudian ini loh permasalahannya seperti ini. Nah kemudian pihak SKPD dinas 7 dinas terkait itu yang kita beri informasi. Jadi kami juga membekali mahasiswa untuk soft skillnya, tidak hanya kepandaian ilmu saja, tetapi bagaimana menyatukan, memberdayakan, kan Posdaya kan memberdayakan masyarakat, empowerment ya. Empowermentnya bagaimana kami ajarkan untuk sopan dengan masyarakat seperti itu. Nah kemudian dari SKPD itu memang gayung bersambut lah, kan pemerintah itu punya banyak program. Kalau mau terjun misalnya apa ya Bu Yani, Bu Ani mau turun sendiri ke beberapa desa kan ya kasihan, dibantulah adik-adik. Sebetulnya justru kami ini tangan panjangnya dari SKPD panjangan tangannya dari SKPD, dan inilah kemudian dari mahasiswa pun sampai kepada bank-bank BPR dan sebagainya. Rata-rata SKPD itu menyambut baik garapan di Posdaya itu. Bukan hanya menyambut baik, justru malah berterima kasih. Ada mahasiswa yang bisa menjadi perpanjangan tangan yang kemudian mereka juga sebetulnya berterima kasih. Tapi kelanjutannya justru nanti dengan Prof Oki kami akan lebih meningkatkan lagi ke tingkat provinsi ya Prof ya. Jadi bagaimana supaya KKN itu tidak jenuh. Karena ini BPR datang dari seluruh provinsi. Iya. Ada dari Boyolali, ada dari Jogja, ada dari Blora dan sebagainya ya. Jadi siap ya, 95 BPR. Siap. Demi dan Indonesia. Mereka banyak duit mereka. Kelihatannya biasa-biasa tapi banyak duit mereka itu. Dan kita kan harus menciptakan sebuah ya beli Indonesia dong. Betul kan, beli Indonesia dari mana kalau produk mereka cinta Indonesia, beli Indonesia gitu, beli Indonesia. Boleh saya tanya mahasiswa Ibu yang mana? Yang paling cantik atau paling ganteng ini ya KKN Posdaya. Yang paling ganteng aja. Yang paling cantik juga boleh. Pengalamannya, apakah diusir oleh lurahnya, Pak RW-nya begitu? Ya, apa yang dilakukan di sana? Selamat malam. Kamu semester berapa? Baru semester 8 Bapak. Kebetulan. Baru 8? Iya. Calon sarjana kalau begitu ya? Sarjana apa bakalnya? Psikologi Bapak. Psikologi? Waduh, luar biasa. Ibu psikologi? Iya, psikolog. Makanya pembimbingnya psikolog, diajari sopan santun segala ya. Kalau enggak keluar itu rahasianya. Kalau diajari sopan santun semua rahasia dikeluarkan, kayak orang paling percaya di dunia. Ya bagaimana tekniknya sampean membuat Posdaya? Teknik pertama kali ketika membuat Posdaya Bapak, kebetulan kami emang selalu bekerja sama dengan kepala desa terlebih dahulu. Dari kepala desa kami mungkin menemui potensi dari desa tersebut, kita ke UKM-UKM yang telah ada dahulu. Dari situ kami memprogram bagaimana kita kembangkan lagi, ataupun kalau tidak ada potensi apa kita bentuk dengan pos yang baru Ibu. Cari calon pengurusnya. Iya. Cari calon pengurus itu gampang apa susah?
Ya gampang-gampang susah Bapak, tapi itu nikmatnya di situ Bapak. Ketika kami jadi mahasiswa sebelum kami bekerja masih bisa Bapak pengurus itu tidak seperti menteri digaji dapat mobil ya. Tidak Bapak. Nah, ini susah kan, cari sukarelawan zaman sekarang wani piro gitu. Enggak begitu? Tidak Bapak. Enggak ya, di desa masih belum wani piro ya. Tidak. Di daerah mana waktu itu? Di daerah Kendal Bapak. Oh, di Kendal ya. Kita tepuk tangan dulu orang-orang Kendal ya. Iya. Rupanya orang Kendal belum wani piro ya. Ada yang dari Kendal ini? Kendal. Iya, dari Kendal. BPR-nya. Oh, BPR-nya. Oh. Oke. Sedang itu BPR-nya nggih. Ya, dan kalau boleh diceritakan apa yang sudah kalian bentuk di sana waktu itu? Ada berapa posdaya yang dibentuk? Sekitar 40 posdaya. Oh, di Kendal. Iya. Kendal saja itu ya. Kendal di Semarang Tugu. Semarang Tugu juga Kendal dan ya. Semarang. Iya. Oke. Ada 49. 49. Luar biasa. Oke, Kita beri baik. tepuk tangan yang meriah. Iya. Dan di belakang ini Mbak Iin ada Ya. posdaya-posdaya ya. Ya. Yang mana yang posdaya? Coba angkat tangan posdaya. Wah, 1, Oke. 2. Oh, jadi yang seragam ini posdaya. Siapa yang masak dipasang di depan itu? Oh, sampean sini, sampean Bisa, sini. Ibu. Oke. Coba saya Bersama ajak ke kita depan di itu. sini, ya. Nerangkan apa yang dimasaknya itu. Kok ada yang namanya Banyak sekali ini produk-produk produk-produk makanan posdaya. olahan ya. Coba Mari Ibu bersama diterangkan, kita di Bu. sini. Ini ada kelompok OPPKS, ini Bu, ada marning, marning bahannya apa? Terong? Warning bahannya dari jagung. Jagung. Ibu bisa ngadep ke sana? Coba, Oke, Ibu baik. terangkan ini apa saja, Iya. supaya para penonton lihat bahwa posdaya orang desa yang kelihatannya sederhana, tetapi merubah jagung jadi marning. Pripun sampean kok bisa rubah jagung jadi marning? Untuk coba. kita dari tadi bicara marning, nah ini dia Marning. produknya. Ini kebetulan yang emping jagung ini produk dari kami Bu, dari UPPKS Mekar Abadi, kemudian juga sudah terbentuk posdaya seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama atau dibina oleh P3AKB juga dari untuk permodalan dari BKK ya Bu tentunya. Oke. Berarti sudah mengakses kredit. Sudah mengakses BKK. Tabur sudah. puja. Oke. Kemudian untuk permodalan tentunya yang membantu dari BKK Prodedi. Ya. Kami kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak Nj. Dengan Pak Terima Kus. Sigit, ternyata sudah ya. Iya. Kemudian- Waktu itu bisa dapat berapa Ibu skim kreditnya? 20 juta Bu. 20 juta satu kelompok ya. Lalu sudah nyicil. Ya sudah dong Pak tentu. Makanya berani masuk TV ya. Iya, iya. Kalau nggak nyicil nggak berani itu. Ya, kemudian apalagi produk kami selain ada emping jagung ya Bu, dari ini kan pertama dari maring jagung kemudian kita olah sedemikian rupa karena Prodedi Gerobogan juga termasuk penghasil jagung yang terbesar. ya, Jadinya ini kita tahan berapa hari? ini lama Bapak karena kita menggunakan minyaknya yang bagus. Kemudian alhamdulillah untuk pemasaran kami sudah sampai di Alfamart juga di Indomaret. Bukan main. Sudah ke minimarket berarti hai, kualitasnya Alfamart, sudah aku datang gitu baik. ya. Ya, lalu harganya berapa ini? Dari sampean berapa? Kita menjualnya 7.000. Lalu di Alfamart jual berapa? 8.500. Alfamart diem-diem cuma nyajikan 1.500 gitu. Lalu marningnya berapa? Yang itu? Kemudian ada ini ceripeng pisang ya Pak. Keriping pisang, nggih. Untuk ceripeng pisang ini kita mempunyai ciri khas tertentu ya Pak. Karena ini pisangnya khusus pisang pipit, kepok pipit. Oh iya. Karena rasanya yang punya ciri khas tersendiri juga rasanya gurih, legit seperti itu. Nanti kita buka Pak, kita Ya, masuk. nanti monggo kita silakan. coba, ya. Harganya berapa jualnya? Untuk ini harga jualnya sekitar 9.000. Larang ya. Karena pisangnya mahal Pak. Nggih. Satu tandan itu berapa harganya? Satu tandan itu bisa mencapai 120 sampai 150. Oh, iya. Iya. Kalau pisang Cavendish enak nggak dibikin keripik gini? Cavendish yang kayak apa ya, Prof? Cavendish kayak pisang Ambon. Oh, yang panjang itu. Ya, Enak juga. enak juga. Nggih. Mau nanam pisang itu? Insya Allah. Mau ya. Iya. Nah, iya. Apalagi Ini kemudian juga ada ceripeng sukun, ini juga sukun. iya. nih.
produk dari kelompok PPKS kami, karena di daerah kami juga termasuk penghasil sukun yang lumayan besar. Sukun akhirnya, itu kan liar, nggak ditanam ya? Iya, bisa ditanam juga, Prof. Bisa ditanam. Sekarang udah mulai penanaman. Sudah mulai penanaman, kemudian sudah mulai berbuah dan hasilnya seperti ini. Bukan main. Iya, hebat sekali. Jadi kalau kita mau, sampah pun bisa jadi menghasilkan berkah. uang ya. Oke. Betul, Prof. Iya, baik. Dan apalagi kalau kita lihat kemasannya Kalau ini sudah cukup baik. bolu tape. Ya, saya Pak. Oh, sampai Ibu, ya. bagaimana? Bahannya dari apa? Ini bahannya dari tape singkong, karena di desa saya kan banyak yang menanam singkong, jadinya dibuat tape, lalu saya buat bolu. Oke. Itu tahan berapa lama Ibu? Tahan 5 hari. Jadi bahannya singkong ini? Iya, dari singkong. Singkong ditapekan dulu, Iya, baru jadi bolu? Iya. Oh, bukan singkong biasa terus dijadikan bolu begitu? Bukan. Jadi tape bolu? Iya. Rasanya kayak tape? Iya, kayak singkong. Oh. Pinter sampean. Dijegal ora iso. Karena kalau rasa sekolahnya apa? udah beda. Saya sekolahnya di SMA biasa. SMA biasa. Iya. Tapi tidak diajari bikin bolu. Enggak. Nah, Tapi siapa yang saya ngajari? sekolah dibayar. Saya sekolah dibayar, Pak. Kok dibayar? Iya, saya kerja ikut orang dulunya. Oh. Sekarang mandiri sendiri. Oh, dulu. Oh, iya. Wah, hebat. Jadi mandiri orang sejak biasa yang tadinya ikut orang gara-gara bikin bolu bisa mandiri. ya. Jadi mandiri itu apa? Kerja keras, Iya. kerja cerdas, menjadi pencipta sesuatu Iya. ya. Iya, Pak. Jadi coba pidato. Hai saudara-saudara begitu ya. Coba saudara-saudara, ikutilah jejak saya. Hai saudara-saudara, ikutilah jejak saya. Iya, harus bekerja keras ya untuk bisa mandiri. Oke, terima kasih. Baik, terima sekarang kasih, kita Ibu-ibu, kembali ke tempat. Ya. dengan tari-tarian oleh yang akan dibawakan adik-adik oleh kita. Penderita tunagrahita, Kita dari beri tepuk tangannya YPAC meriah. Semarang. Baik, kita beri tepuk tangan.
Ya, itu dia adik-adik Luar kita, biasa. Dian, Nur, dan juga Debbie. Saudara-saudara sekalian bisa bayangkan, adik-adik kita tadi adalah menderita yang dalam bahasa Inggris disebut mental disorder. Sehingga kalau disuruh, kadang-kadang belum disuruh sudah lari kemana-mana. Tetapi apa yang kita saksikan tadi adalah tarian yang sangat sempurna. Ya. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Luar biasa. Jadi tunagrahita adalah satu kompleksitas dari bawaan yang kadang-kadang sukar dikendalikan. Ya. Dan ini adalah pelatihan, ketelatenan pelatihnya. Mari kita beri tepuk tangan kepada pelatih dan pembinanya. Iya. Mana pelatihnya ini, Bu? Silakan berdiri, Ibu. Ibu, kita beritahu itu sabarnya, Bu. sungguh Coba kerja Ibu, keras Ibu yang kesini, luar Bu. biasa. Ibu Mari kesini, Ibu bersama ceritakan. kita. Ya, Ibu kesini. Ya. Ini karena kita biasanya kalau mempunyai anak yang mentally disorder itu biasanya dikebukin. Ya, ini kita tanya Ibu ini. Apakah ada anak-anak itu dulu dikebukin apa bagaimana, Bu? Nah, Ibu bagaimana? Iya, bagaimana mereka cara itu melatih pelatihnya? mereka, Ibu? Ya, kita di sini di PAC itu kita adakan tiap Sabtu kedua dan ketiga diadakan kesenian. Dan kesenian itu dibagi menjadi ada fashion show, rebana, dan tari-tarian. Jadi kita sudah mempunyai bank-bank tari. Apabila nanti dipintaskan anak-anak kita latih secara. Jadi kalau tiap bulan Ibu mengirim anak-anak dari berbagai macam disabilitas itu bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita mengadakan acara bulanan begitu, Oh iya, Ibu bisa. mengirim bisa ya? Bisa. Anak-anak juga sering dipanggil di itu apa? Acara di Citraland, Java Mall. Ya, setiap saat kita panggil bisa. Iya. Jadi mereka bangga ya kalau ikut siaran TV. Iya, senang begitu. sekali Pak, mereka Senang semangat. Gurunya senang apa enggak? Oh, senang. Wah, luar biasa, kita beri Muridnya tepuk senang. tangan. Tapi Ibu enggak kadang-kadang sebel begitu melatih mereka. Enggak juga, mereka manet-manet. Manut ya? Iya. Kesulitannya seperti apa Ibu melatih mereka? Kesulitannya kalau misalnya apa ya? Kalau baru-baru itu kan disuruh tegak malah lari. Gitu kan. Enggak juga. Kita latihan secara bertahap gitu ya, mereka bertahap. Ya. Jadi manut dulu. Apalagi mereka mempunyai hobi dan bakat-bakat menari, jadi enggak begitu sulit. Enggak begitu sulit ya. Nah inilah orang yang membuat kesulitan itu sebagai kesenangan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara kalau nanti memberi kredit orang miskin jangan pikiran sulit. Tapi pikiran pasti nih nanti NPL-nya 0. Kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke biasanya tempat, Ibu. orang bank itu lihatnya orang kaya pasti bayar cicilan. Padahal belum orang tentu kaya ya, itu Pak. suka ngemplang. Banyak itu orang kaya yang ngemplang, tidak di Indonesia tapi di Afrika. Ya, jadi orang miskin jangan dianggap pasti ngemplang. Dan ternyata Sudah dari pengalamannya terbukti, terbukti 0%. NPL 0. Oke. NPL itu non performing loan. Ya. Artinya ngemplangnya 0. Ya. Tidak kredit macet pokoknya. Oke. Sekarang kita kembali ke Bu Sri. Bu Sri, ini kan ada kesenian. Ibu meminjamkan uang, menarik deposito. Kalau kasih deposito bunganya kecil saja. Apa besar? Deposito bunganya sesuai dengan LPS. Oh, sesuai LPS. Lalu juga kalau untung, apakah untungnya kemudian dibagi dividen, apa juga ikut menyokong usaha-usaha seperti ngelatih tari bagi anak-anak disabilitas? Monggo. Untuk terkait dengan budaya juga kami membantu Pak dengan cara promosi. Promosi di dalamnya juga promosi budaya dan promosi banknya. Oh, jadi Ibu mensponsori Ya. saudara-saudara kita yang disabilitas untuk latihan tari. Latihan tari, latihan kuda kepang kalau itu ada. Oh. Terus latihan-latihan lain. Jadi Ya. bank itu tidak saja cuma deposito sama minjemin duit, tetapi juga melatih budaya bangsa. Budaya bangsa. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah.
Jadi saudara-saudara mendengar dari Ketua BPR Jawa Tengah ya, Iya, Purbaminda. bahwa bank itu tidak saja Mengurusi menarik uang deposito, saja. dikasih bunganya yang kecil supaya untungnya besar, atau meminjamkan uang dengan bunga tinggi supaya untungnya besar, lalu jadi dividen. Iya. Bukan, tapi ternyata menolong saudara-saudara kita yang Kondisinya. berbudaya. Iya, Berbudaya. untuk Nah, ini melestarikan budaya. Pak Profesor, ini termasuk barangkali kerjasama dengan mahasiswa pada waktu kuliah kerja nyata bisa menggali budaya lokal, budaya gotong royong, budaya, karena latihan semacam itu kalau sekali latihan saja itu 3 orang beda-beda tarinya. Iya. Karena kerjasama itu harus dipupuk dari awal Iya. dan sangat telaten. Bagaimana kira-kira? KKN kita juga ikut membangun budaya gotong royong. Ya, jadi salah satu indikator kegiatan dalam KKN adalah laporan, di mana laporan itu adalah juga menggambarkan atau deskripsi tentang potensi, tidak hanya potensi lingkungan atau ekonomi, tapi juga sosial budaya. Nah, itu akan dijelaskan di dalam laporan, sehingga nanti pada saat kita pengiriman tim baru itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau itu memang mereka membutuhkan pembinaan dari aspek mungkin kreasinya, mungkin kita bisa juga nanti support bekerja sama untuk menyiapkan desain-desainnya atau promosi. Nah, ini kalau nanti pihak perbankan bisa, kita bisa coba koordinasikan berdasarkan observasi yang kita lakukan, ternyata pada area tertentu ada potensi budaya tertentu. Nah, ini mungkin bisa dikoneksikan dengan misi. Jadi promosinya bisa didukung oleh salah satu BPR, lalu di situ promosi pasang banner-banner bank yang menari mahasiswa, tidak perlu keluar ongkos tapi ongkosnya dari bank. Bisa begitu Pak ya? Insya Allah. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Wow. Jadi Ya, ini kalau adalah semua yang seperti menarik. itu. Kita tadi juga dari Boyolali. Boyolali, mana tadi? Dari Boyolali. Dari Blora. Gerobokan. Iya, Gerobokan, Pak. Nggih. bagus. Pengalaman Bapak di Gerobokan. Bupatinya sangat antusias terhadap Posdaya itu. Terima kasih Prof. Kami dari Bank BPR PKK Purwodadi. Pak Bupati kami, Pak Wakil Bupati kami sangat antusias di dalam mensupport Posdaya. Di kami mungkin ada 270 Posdaya di Kabupaten Gerobokan. 270. Ya, Sudah kami semuanya diketahui alamatnya, ya? sangat diketahui, Dok. Yeah. Sampai gang kecil pun sangat kita ketahui. Karena BPR itu ada di pelosok desa, ada di gang kecil. Bahkan gang buntu pun kami ada di situ. Nah, kami membawa juga ini Prof dari Dinas KB ini. Itu ada dari mana? Pak Budi, Pak Parjo itu kan selalu menjadi mitra Biasanya kami cuma kerja. pasang spiral Dinas KB. Sekarang harus pasang kredit juga. Ya. Ini kebetulan Prof di tempat kami ini Posdaya sudah naik kelas. Kalau dulu 2 juta, sekarang 5 juta. Kami punya program namanya kredit BCL, Pegangan Consumer Loan. Itu 5 juta ke bawah tanpa potongan, tanpa agunan. Tapi tidak tanpa angsuran loh, Dok. Itu punya program Juga seperti pakai itu. tabungan. Pakai. Ini kami ada juga stimulus tabungan. Jadi program kami nanti ke depan yang sudah kita laksana juga. Ketika nasabah pinjam akan kita beri stimulus tabungan 50.000 per nasabah juga. Nah, itulah program kami sehingga kelasnya ini sudah meningkat, Bro. Kalau kemarin sekarang udah plafonnya sudah bisa 20 juta, bahkan ada 150 juta. Nah, ini kan juga berkat support dari Dam Mandiri juga, karena kami juga bergabung dengan Dam Mandiri sudah 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah mengusurkan 8.800.000 kepada Posdaya kita. 8 miliar? 800 juta. 800 juta. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Karena Posdaya juga banyak ya, sampai Banyak, 200-an alhamdulillah. lebih. Ya. Baik. Itulah salah satu tolak ukur keberhasilan kami dan mudah-mudahan ini support dari Dam Mandiri dengan Perbamida kami sangat-sangat kita harapkan Prof, agar kedepannya bisa lebih maksimal di dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia inilah. Iya, terima kasih, Prof. baik. Terima Pak kasih. Bupati happy ya dengan itu? Sangat-sangat happy sekali. Ya. Sangat Oke. support sekali, Prof. Nanti salam saya, nggih. Ya. Nggih. Pak Maswar, ini ada perkembangan yang menarik ya. Rupanya banyak sekali bank-bank BPR yang sudah melakukan. Pak Maswar bisa cerita tentang apa yang terjadi di Jakarta.
Baik Prof, jadi tadi dari 3 pihak, ada BPD, ada BPR, ada koperasi, kita sudah dengar tadi. Iya. Kemudian di Jakarta kita sudah mengembangkan pendekatan-pendekatan itu melalui koperasi, tadi sudah dijelaskan gitu Pak. Jadi sekarang juga koperasi-koperasi yang ada yang sudah dipilih, tentu saja ada koperasi-koperasi yang sehat, kemudian koperasi-koperasi yang juga ada akses terhadap pembinaan posdaya, kemudian mereka juga berusaha untuk dapat melayani kelompok-kelompok posdaya yang terpilih. Jadi kelompok posdayanya adalah kelompok posdaya yang sudah solid. Dan bedanya kita di dalam Tabur Puja ini tidak hanya semata-mata bidang ekonomi, tetapi juga sekaligus dalam satu paket kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga masalah-masalah ekonomi ini datang belakangan. Sebab kalau ekonomi saja nanti mereka nggak ada perhatian terhadap pendidikan dan sebagainya. Sehingga indeks pembangunan manusia kita itu sulit untuk ditingkatkan. Ekonominya mungkin maju, tetapi pendidikannya belum tentu, kesehatannya belum tentu, lingkungannya belum tentu. Jadi ini dalam satu paket yang seperti itu barangkali yang Tabur Puja ini. Kemudian tadi juga termasuk salah satu yang belum diungkapkan, umumnya pemberian kredit walaupun mikro itu diberikan pada kelompok-kelompok atau orang-orang yang sudah berusaha, yang sudah punya pengalaman. Tetapi kita di dalam Tabur Puja termasuk mereka-mereka yang belum berusaha, mereka yang baru mulai berusaha. Dan salah satu lagi ciri khususnya adalah di dalam kelompok itu termasuk mereka yang sudah berusaha, sudah berpengalaman, mereka yang berpendidikan, tetapi juga termasuk mereka yang belum berusaha, mereka yang miskin, mereka yang tidak berpendidikan dan sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan. Terima kasih, terima kasih. Jadi Pak Sigit, ada satu hal yang menarik dalam program yang nanti dikembangkan bersama Bapak dan seluruh cabang-cabang PPR adalah bahwa kita menarik sebanyak mungkin calon-calon pengusaha. Kalau sekarang ini Bapak pergi ke pasar itu sudah pengusaha. Yeah. Nah, sekarang kita menarik calon-calon pengusaha yang dirangkul untuk mendapatkan kredit. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi saya kira ini bagus. Jadi sebagai sebuah bank milik Pemda yang memang didirikan itu salah satunya untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya kami juga tidak hanya memberikan pinjaman kepada orang yang sudah berusaha, yang sudah, ya. Tetapi kami juga membentuk masyarakat-masyarakat baru untuk memulai usaha baru. Nah, ini yang saya kira perlu kerjasama dengan beberapa elemen masyarakat, baik itu kepala desa, syukur-syukur tadi ada dari universitas yang sudah mempunyai binaan sehingga kita akan lebih cepat. Artinya kita sudah tahu, sudah punya data sehingga kita tinggal eksekusi lah gitu. Gitu, Pak. Jadi Pak Profesor, ini karena kita menyasar mereka yang belum, dengan sendirinya keluarga miskin harus berpartisipasi untuk pelatihan. Apakah kiranya para mahasiswa bisa melatih keluarga miskin dengan kepandaian-kepandaian yang nanti kalau sudah dilatih baru pergi ke bank minta modalnya? Ya. Ini Prof, seperti saya sampaikan sebelumnya, materi untuk KKN itu 70% ada di level fakultas, di mana fakultas akan didukung oleh jurusan bahkan program studi. Dan itu katakanlah satu universitas punya 45 program studi, berarti ada 45 keahlian yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Jadi nanti dengan setelah keahlian bisnis, keahlian budidaya ikan atau pembuatan semacam souvenir dan sebagainya, itu tergantung kebutuhan lokal yang akan diobservasi oleh adik-adik mahasiswa. Jadi kebutuhan itu akan betul-betul akurat. Dan salah satu yang ingin kita kembangkan di koordinator Jateng Wilayah 1 adalah kita ingin membangun database dari posdaya itu, baik yang sudah ada, yang akan kita perkuat, maupun yang akan kita buka berdasarkan potensi desa yang ada. Jadi menurut saya kami siap mensupport Pak untuk itu. Jadi kalau ada kekhususan daerah misalnya ini tadi bikin marning, lalu turunan dari marning, ada keripik, ada segala macam. Itu bisa diolah menjadi semacam kekhususan suatu desa. Ya, bisa sekali jadikan nanti seperti pasca panen
Di bidang perikanan kita punya kekuatan itu. Di bidang peternakan kita punya keahlian di bidang itu. Bidang pertanian kita punya. Jadi nilai tambah produk yang punya nilai tambah itu bisa dikembangkan dengan bantuan mahasiswa maupun para pembimbingnya yang notabene melakukan penelitian itu untuk diimplementasikan ke masyarakat. Jadi kami siap untuk itu. Jadi Pak Sigit, ini merupakan opsi baru bahwa bank-bank ini meneliti kebutuhan masyarakat itu apa. Nanti disampaikan ke Prof untuk katakanlah dibentuk tim-tim para truk untuk melewati KKN, kemudian menghasilkan calon-calon pengusaha yang profesional. Artinya bisa mengolah lele, bisa mengolah emping, bisa mengolah ini, lalu baru dibayari, Pak. Siap ya Pak? Siap. Bagaimana Ibu? Pada prinsipnya kami sebenarnya sudah melakukan, Pak. Sudah melakukan? Pendampingan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Itu salah satu daerah itu ada yang namanya Semprong 3 Rasa. Semula Semprong 3 Rasa, rasa durian, rasa coklat, kemudian rasa yang lain. Rasa, Ibu bawa sekarang apa enggak ya? Ini kebetulan nanti sowan ke sana saya. Ya. Kemudian juga ada yang namanya plang sipe, Pak. Apa itu? Pemplang isinya tempe. Oh, oke. Tempe kita ya, Pak. Itu merupakan pembinaan dari perguruan tinggi kewirausahaan, kemudian juga bekerjasama dengan bank. Itu namanya produk kreatif itu ya. Ya. Oke, dan mereka itu sudah mengakses ke bank ya? Sudah. Perajinnya. Oke, baik sekali. Jadi Pak Edi, Pak ini luar biasa ini. Ini bank bisa lebih besar. Kalau jadi industri satu kabupaten begitu. Makanan plang tempe itu tadi apa namanya? Plang sipe. Plang sipe. Plang sipe. Kemplang isi tempe. Kemplang isinya tempe. Plang sipe ya, coba bagaimana Pak? Ini industri tersendiri nih. Kayak batik sekarang sudah ada batik Pekalongan, batik Tegal, batik ya, masing-masing ya. Banjarnegara. Banjarnegara, coba Pak. Batik Kulon Progo ada. Batik Kulon Progo ada. Dan batik Kulon Progo itu satu batik tidak ada lawannya, satu tidak massal. Kalau batik saya ini massal ini, karena hanya untuk tontonan televisi saja. Monggo Pak. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak. Jadi masalah apa tadi produk-produk inovatif kami sangat berkesan sekali. Mungkin kami akan dengan Bu Sri ini akan coba melihat apakah memang potensi ini bisa kita kembangkan. Terus terang kami sendiri sementara ini sudah masuk ke klaster-klaster Pak, seperti kami di Kudus, klaster Burdir ini, kemudian di sapi di Getasan, di Ungaran. Kemudian ada lele di mana daerah Magelang itu, Kabupaten Magelang. Nah ini mungkin salah satunya yang akan mungkin bisa kita kembangkan. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan Bu Sri untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi konsep menjadi Bank Indo itu siap Pak? Siap, sangat siap. Ini Pak Sigit ini sudah. Jadi kita tidak usah rapat besok pagi Pak, sudah langsung aja rundingan. Diputuskan di sini ya Pak ya. Bagus. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sekarang jeda untuk satu nyanyian lagi ya. Belum Bapak. Oh, belum. Ya, belum siap penyanyinya. Nanti sebentar lagi. Oh, nyanyinya belum siap. Oke. Yang dari BPR tadi kan dari Gerobokan sudah. Nah, dari Jepara dulu Bapak kita boleh dengar Jepara, apa yang sudah dilakukan di sana. Silakan. Banjar. Mic-nya? Oke. Mana? Banjar juga. Oh, nanti saya tak tolong. Terima kasih. Saya dari Jepara, kebetulan ini tadi justru secara pribadi mewakili perusahaan saya itu saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Damandiri ini. Ternyata saya masih ketinggalan. Sehingga ini nanti saya supaya ketinggalan tidak terlalu jauh, itu kami akan segera lari kencang untuk Alhamdulillah bisa mengejar, sehingga kami merencanakan nanti tentu saja akan gimana saya belajar dari teman-teman untuk bisa caranya untuk bekerja sama dengan Yayasan Damandiri sehingga ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jepara paling tidak dari Bank Jepara Arta itu bisa membantu Pak Bupati untuk mewujudkan masyarakat Jepara yang ekonominya sejahtera. Terima kasih. Sekarang di Jepara rakyat sudah menanam rumput laut Pak.
Ya. Rumput laut ditanam di sana dan mudah-mudahan Bapak bisa menjadi pemodal untuk rumput laut. Insya Allah. Sementara ini bibitnya masih kita bantu, tapi lain kali bibitnya dibeli dengan dana dari bank. Ya. Apa namanya? Bank Jepara Arta. Jepara Arta. Oh, jadi Jepara yang punya duit gitu ya. Jadi ada ibu-ibu di sana, coba yang ibu-ibu di sana, coba mau bertanya. Ini ibu yang pakai kerudung, Ini dari mana? Nah. Ya, silakan. Monggo, nggih. Pegawai bank mana? Nggih, di situ aja. Selamat sore, saya dari BKK Purwodadi, Bapak. Oh, Purwodadi Grobogan, nggih. Iya. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Gus sendiri. Oh, Pak Gus. Nggak apa-apa, ya. Ya udah kepada yang Jepara tadi, Pak. Oh. Kenapa kok tadi bisa ketinggalan jauh tentang Damandiri, Bapak? Terima kasih. Ceporo atuh ya. Baik, Bapak singkat saja. Monggo. Tapi niatnya baik, sudah mau mengejar. Terima kasih. Ini tadi mau bertanya kepada bosnya, kepada Pak Kus. Terus tadi dibisikin sama Pak Kus, kalau tanya di kantor saja. Gitu. Terus nggak jadi tanya karena saya yang sebelahnya, sehingga tanya jadi ke saya. Maksudnya ketinggalan ini karena saya sampai dengan saat ini, Bank Jepara Arta sampai dengan saat ini belum bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. Dan niat sudah ada, tapi kami masih tentu saja masih belajar dengan teman-teman yang sudah berhasil dari sana, dan ternyata dari gambaran tadi, iya, NPL-nya 0. Oh, kelihatannya ini sangat menarik ini. Kelihatannya sangat menarik, dan kenapa dengan kredit yang tanpa agunan bisa NPL-nya kok bisa 0? Mungkin statement dari Prof. Haryono tadi tentang orang miskin ternyata tidak ngemplang itu mungkin betul itu. Betul. Mungkin tepuk tangan dulu untuk yang miskin, sehingga nanti bisa cepat menjadi kaya. Iya. Baik. Jadi maksudnya itu Mbak tadi, jadi untuk apa ketinggalan kami karena kami belum bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. Mudah-mudahan dengan segera kita akan segera menyusul yang sudah. Terima kasih. Baik, ya. Dan kemudian kalau dari Blora, silakan. Apakah sudah bekerja sama dengan Damandiri? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Haryono dan semuanya. Untuk Blora ini merupakan BPK-nya Pemkab yang paling baru, Prof. Jadi kebetulan saya 2007 baru menjadi direksi di sini, dan sama seperti Pak Jendik, kita juga baru mau mengejar. Ini pun juga baru mengejar untuk membesarkan perusahaan ini dan mengejar untuk supaya bisa bekerjasama dengan Damandiri. Kebetulan Blora ini juga artinya untuk masyarakat belum terlalu banyak tinggi, ya. Dulu pernah ranking paling bawah, tapi sekarang sudah mulai agak lumayan lah, mungkin 2, 3 atau 4 tingkat paling dari bawah. Sudah ada peningkatan. Jadi insya Allah dengan kami secara pribadi datang ke sini untuk berguru sekaligus nanti insya Allah ingin bekerjasama dengan Damandiri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora. Oke, baik, kita beri tangan untuk sebelum kita tutup, kita kembali ke BPJS, barangkali ada pesan-pesan khusus. Berapa preminya untuk keluarga miskin, silakan, ada Ibu. Premi yang berikutnya lagi dan sebagainya, supaya biar segera lebih paham mendaftar. ya Pak masyarakat kita. Baik. Makasih Prof. Ini namanya rezeki nomplok bagi saya karena baru diberitahu untuk hadir, tapi ternyata bisa ketemu dengan dengan orang yang hebat-hebat yang nanti kami bisa gayung bersambut. Jadi kami punya program yang istilah gampangnya kayak pengepul gitu ya namanya. Jadi artinya bisa dengan Bank Mandiri, bank mana BPR ini nanti apakah nasabahnya bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan besaran premi itu kami ada 3 kelompok, Prof. Jadi untuk yang kelas 3 itu PMPM, premi per month per member, premi per orang per bulan adalah 25.500 per orang. 25.500. Itu banknya dapat berapa?
Wah, ini nanti bisa dirundingin ya. Iya. Mungkin yang pasti dapat berkah dari Tuhan, Prof. Karena memberikan bantuan kepada orang ya akses untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Karena dengan membayar premi sebesar itu seluruh penyakit itu dijamin, Prof. Gitu ya, sampai dengan sakit katastrofi, misalnya operasi jantung, sakit kanker, cuci darah termasuk dijamin, gitu ya. Sehingga ini kemudian 25.500 itu paling murah. Paling murah. Jadi semua penyakit dijamin. Iya, dijamin. Nah, kalau obatnya lain, enggak ada obat generik. Ya, jadi intinya begini, Prof. Karena ini kan sebetulnya kan revolusi ya, Prof. Ya, untuk jaminan pelayanan kesehatan ini, maka kita obat itu ya ada yang ada di rumah sakit itu tadi, Prof. Itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Terima kasih. Nanti mungkin lain waktu. Lalu berikutnya yang kelas 2 42.500, Prof. 42.500, yang kelas 1 59.500. 59.000. Jadi kalau para direktur ini 50.000. 59.500. 59.000. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk penjelasannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sampai pada akhir acara. Dan mudah-mudahan acara ini ditonton oleh seluruh penduduk di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Insya Allah acara ini nanti kita siarkan kembali di TVRI Pusat agar dilihat oleh seluruh penduduk Indonesia yang sedang kampanye politik bahwa orang miskin itu sebenarnya tidak saja nyoblos, tetapi kalau utang tidak pernah mangkir. Iya, untuk yang terakhir kita beri tepuk tangannya yang meriah sekali lagi untuk acara kita hari ini. Saya minta yelnya lagi, Arum Dalu Mandiri Selalu. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu yang berikut ini. Sepi